kita lanjutkan kuliah analisis multiskala untuk program S2 ini. Kita sampai ke video 12. Kalau pada video ke-11 kemarin, ini judulnya adalah analisis matematis fenomena dengan faktor ketidakpastian atau uncertainty. Kemudian ada dua tipe problem, yang discrete variable dan yang continuous variable. Nah, pada video ke-11 kita sudah membahas metode untuk discrete variable. Ini sudah mengenai newsboy problem. Harapan saya sudah mempelajari itu. Nah, sekarang kita pindah ke yang variabelnya kita anggap kontinu, ya, penjual bubur ayam. Ini bisa laku berapa saja, karena pembelinya bisa ada yang beli 5.000, ada yang beli 10.000, ada yang beli 8.000, ada yang beli 7.500, ya boleh, terserah. Ini seorang wanita cantik menjual bubur ayam, beri cantik supaya lebih menarik saja. Sebenarnya sama saja siapa yang menjual. Biaya total penyediaan bubur ayam untuk tiap kilogram beras. Jadi kalau dia beli 1 kg beras, dia harus masak, beli bumbu, daging untuk lauknya, bahan bakar dan lain-lain. Itu total untuk membuat sampai 1 kg beras itu jadi sajian bubur ayam itu butuh Rp20.000 CB. CB seperti saya beli adalah Rp20.000. Ini beras, terus bumbu, daging, bahan bakarnya, per kilogram beras yang dia beli dia butuh Rp20.000 atau CB itu. Harga jual produk ayam, bubur ayam untuk tiap kilogram beras, dari 1 kilogram beras yang dia masak tadi, kalau dia jual sebagai bubur dengan lauknya dan sebagainya, itu dia akan laku Rp27.000. Ini namanya CS, Rp27.000 per kilogram beras. Jadi kalau dia beli 1 kilogram beras terus dimasak jadi bubur ayam dengan lauknya, dia keluarkan uang untuk penyiapannya Rp20.000 per kilogram beras dan akan laku Rp27.000 per kilogram beras tadi. Itu jualnya CS, belinya CB. Kita beri simbol itu aja. Jumlah bubur yang laku dinyatakan dalam kilogram beras per hari yang bisa laku, buburnya dinyatakan dalam kilogram berasnya, tidak pasti tetapi probabilistis. Pembeli kadang banyak, ada yang sedikit, ya. Lalu distribusi populasi bubur ayam yang laku PX pada berbagai jumlah bubur, yaitu X kilogram beras per hari, dapat didekati dengan persamaan. Ya, ini kalau tadi kan tabel, kalau ini adalah persamaan. PX sama dengan 0 jika X kurang dari 6. Artinya apa? Tidak pernah pembeli itu terjadi sampai kurang dari 6 kg beras yang laku itu. Jadi pembelinya selalu, kalau dia beli 6 kg beras selalu laku terus buburnya. Jadi X lebih besar dari 6 selalu. X kurang dari 6 tidak pernah. 6 pernah terjadi. Kemudian kalau PX-nya, kalau di antara 6 dan 12 itu adalah mengikuti persamaan itu. Terserah persamaannya apa itu, saya buat fiktif saja itu. Data fiktif. Terus yang di atas 12 juga tidak pernah. Jadi pembelinya juga terbatas, tidak pernah kalau dia beli lebih dari 12 per kilogram beras itu mesti sisa. Jadi pembelinya antara 6 sampai 12 kilogram beras itu. Pembeli yang datang beli buburnya itu. Distribusinya seperti itu. Nah, sekarang ini matematis, ya. Ini adalah continuous. Jadi kalau continuous itu dengan persamaan-persamaan kalkulus seperti itu. Kalau discrete tadi masih tabel, ya. Ada hitungan matematika discrete, ya. Tapi sayang di teknik kimia jarang sekali dipelajari, ya. Paling pol kita belajar discrete. Itu diskritisasi itu adalah pada penyelesaian numeris itu, paling pol itu.
Tapi kalau teori matematika diskrit kita sangat sedikit kita singgung di kuliah S1 tadi gitu ya. Hanya di numeris saja. Nah, sekarang berarti jumlah bubur yang laku tiap hari berkisar antara 6 kg sampai 12 kg beras ya. Bubur yang tidak laku tidak bisa dijual pada hari berikutnya. Karena dia ingin menjaga kualitas bubur ayam. Wah, ini bubur basi kok dijual, nggak mau dia. Wanita cantik tersebut ingin menentukan berapa jumlah bubur yang harus disediakan tiap hari dalam kilogram beras agar keuntungan rata tiap hari untuk jangka panjang maksimum. Jadi kalau sama dengan koran tadi kalau dia beli terlalu sedikit, banyak pembeli yang kecewa kalau sudah datang tidak dapat koran. Ini yang datang mau beli bubur tidak dapat bubur. Dia pikir, wah kalau saya buat lebih banyak, buburnya kan bisa laku lebih banyak, saya bisa untung lebih banyak. Tapi kalau pasien datang sedikit, membuat terlalu banyak, nanti buburnya sisa, dia rugi. Kalau sudah masak bubur sampai siap disajikan ternyata nggak laku, karena tidak akan menjual pada hari berikutnya, karena dia tidak mau, dia harus diberikan hari ini. Dia menjaga kualitas produknya. Jadi kalau punya problem semacam ini, terus dia harus menentukan supaya untung saya per hari rata dalam jangka panjang itu maksimum, saya sebaiknya menyediakan bubur dengan beras banyak berapa kilogram ya. Nah, ini problem wanita tadi. Nah, metodologinya mirip dengan yang diskrit, yang koran tadi. Cuman apa? Kalau tadi pakai sigma, kalau di koran tadi karena diskrit itu selalu pakai sigma. Kalau ini bukan pakai sigma tapi pakai integral. Karena kita berhubungan dengan continuous variable. Jadi continuous itu anggapan apa ya, misalnya kalkulus, itu pendekatan kalkulus bahwa variabel alam semesta itu adalah continuous. Nah, suatu pertanyaan besar itu sebenarnya, alam semesta itu sistemnya diskrit atau continuous. Nah, itu tidak jelas. Kalau orang kalkulus mesti alam semesta itu diskrit. Kalau orang-orang ahli matematika diskrit, alam semesta itu pada hakikatnya adalah diskrit. Lebih banyak mana sekarang? Kalau sekarang lihatnya cenderung orang logikanya lebih banyak yang lebih benar kalau alam semesta itu ternyata diskrit ya. Dari kuantum itu mengatakan bahwa alam semesta diskrit. Energi itu bukan continuous tapi diskrit. Tapi itu di luar skop kita, jadi alam semesta itu mungkin diskrit, mungkin continuous, itu masih perdebatan terus. Metodologi untuk balik ke masalah bubur ayam tadi, kita lihat distribusinya tadi, persamaan yang saya berikan itu sudah normal belum ya? Nah, dicek aja di integral dari 0 sampai tak berhingga itu nilainya harus 1 px. Kalau sudah normal, jadi batas bawah sampai batas atas itu kalau sudah 1 itu adalah integral 1, itu adalah normal. Kalau sudah cek itu nanti integral dari 0 sampai tak berhingga px dx itu akan sama dengan 1. Berarti distribusinya sudah normal, tidak usah dinormalkan. Nah, sekarang jika ia menyediakan bubur sebanyak XP kilogram beras per hari dan yang terjual hanya X kilogram beras, menyediakan XP kilogram beras per hari dan yang terjual buburnya hanya dari X kilogram beras per hari, maka keuntungan dalam satu hari adalah, nah ini dua kemungkinan, X-nya lebih besar dari XP atau X-nya kurang dari XP. Untuk X kurang dari XP, maka keuntungannya berapa sehari? Itu adalah yang laku X kali harga jualnya CS. X kali CS dikurangi belinya. Nah, belinya bukan X tapi XP kali CP. Jadi kalau X lebih kecil sama dengan XP, maka yang laku XCS, masuknya uangnya, belinya adalah XP CP. Kalau X lebih besar dari XP, untungnya berapa? Ya tetap XP, karena kalau memberi X-nya lebih besar dari XP itu tetap yang bisa dilayani hanya sebanyak XP. Jadi HX sama dengan XP kali CS min CP, konstan XP. Nah, nilai X, pas X sama dengan XP itu bisa ikut mana-mana, ikut yang atas boleh. Kalau ini berarti ikut yang X di bawah ini. Karena yang XP ikut yang X lebih kecil dari XP.
Tapi sebenarnya pas X sama dengan XP itu bisa ikut juga pada X sama lebih besar dari XP. Jadi batasnya adalah X lebih kecil XP yang persamaan di atas itu, lalu X lebih besar sama dengan XP sama dengan yang bawah. Jadi tanda sama dengan bisa ikut yang atas, bisa ikut yang bawah. Coba direnungkan lagi. Nah, sekarang harapan matematis tiap hari pada jangka panjang jika ia menyediakan bubur sebanyak XP kilogram beras per hari adalah, nah, integral sekarang. Kalau tadi sigma, sekarang diganti integral. Jadi Hx itu keuntungan, ya, Hx itu yang di atas tadi, Hx kali probabilitasnya Px dx. Integral dari 0 sampai XP itu adalah persamaan untuk X lebih kecil XP. Sedangkan yang X lebih besar dari XP adalah suku kedua itu. X sama dengan XP sampai tak berhingga. Dari keuntungannya Hx kali Px dx diintegralkan. Coba ini direnungkan karena ini juga imajinasinya agak sulit. Saya tuliskan aja dulu, nanti saya sambil merenung-renung baca-baca ini nanti akan paham. Oh, sebenarnya esensi pemikirannya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah manipulasi aljabar saja. Ini Hx-nya diisi yang di atas tadi, XCS min XPCB Px dx, yang integral dari XP sampai tak berhingga XP CS karena konstan itu kali Px dx. Ya. Kemudian dipecah karena ada 3 zona 0 sampai 6 ya, karena X min itu. Ingat pembeli tadi ini tidak pernah kurang dari 6 dan juga tidak pernah lebih dari 12. Jadi 0 sampai 6 itu tidak usah dihiraukan karena itu tidak ada integralnya, tidak ada peristiwanya. Kemudian di atas 12 juga tidak perlu diperhitungkan. Yang diperhitungkan hanya 6 sampai 12. Maka integralnya dipecah jadi 0 sampai X min itu adalah 6. Kemudian dari X min sampai XP. Kemudian tambah dari XP sampai X max. Kemudian dari X max sampai tak berhingga. Nah, kalau di bawah X min itu Px-nya 0, berarti integral yang pertama itu hilang. Karena Px-nya 0. Yang di atas paling suku term atau suku keempat itu juga 0. Karena apa? Px-nya juga 0 di atas X max tadi. X max-nya adalah 12. Jadi yang pertama 0, yang suku keempat juga 0. Jadi tinggal 2 suku. Nah, X min sampai XP di suku kedua, kemudian XP sampai X max itu adalah suku ketiga tadi yang tidak hilang. Kemudian ini manipulasi matematik saja. X min XP tetap, lalu X min X max itu dikurangi yang ini. X min XP ini dijadikan 1. Jadi yang 2 suku ini dijadikan 1 dikurangi yang belakang. Coba silakan dipelajari sendiri matematiknya ini. Saudara kerjakan lagi, nanti kan paham dengan sendirinya. Kemudian dikeluarkan konstanta-konstantanya akan jadi seperti itu. Hasilnya adalah seperti itu. Ya. Karena apa? Integral Px dx sama dengan 1. Nah, maka itu bisa jadi ini yang Px dx kan integralnya sama dengan 1. Jadi kan sudah dinormalkan, berarti integral Px dx adalah 1, sehingga keuntungan jika dia beli XP itu adalah integralnya 1, berarti XP CS min CB ya, plus tinggal integral yang kedua ini CS X min sampai XP dari X min XP Px dx. Dimasukkan persamaannya. Nah, batasnya hanya dari X min sampai XP saja yang isi kan.
Nah, itu adalah seperti di bawahnya itu. Integrasi analitis, silakan dicoba sendiri, itu manipulasi aljabar integral biasa, matematika 1, dan kuadratis paling X berarti pangkat 3, integral pangkat 3, polinomial tidak masalah. Lalu diberi batas-batasnya dengan nilai X min sama dengan berapa tadi? X min adalah 6 ya. X min adalah 6, X max adalah 12. Tapi di sini tinggal X min saja. Itu akan menghasilkan ini tadi. UXP sama dengan CS min CB, XP min CS per 36 dan seterusnya. Nah ini saya salah tulis, ini 180 XP seharusnya itu. Jadi XP pangkat 4, XP pangkat 3, XP kuadrat plus XP, 180 XP harusnya itu. Perlu dikoreksi, silakan dikoreksi nanti. 180 XP min 324. Nah yang penting sekarang apa? Bahwa dicari XP yang memberikan UXP, keuntungan rata-rata per hari itu maksimum. Jadi UXP itu fungsi dari XP ya, fungsi yang dia sediakan tiap hari, buburnya berapa UXP, dan itu dicari maksimum. Kita punya UXP sebagai fungsi XP, maka itu akan maksimum jika turunan UXP ke XP sama dengan 0. Nah, sekali lagi tadi dikoreksi ya, 180 XP bukan X itu. Nah, diturunkan DUXP per DXP itu sama dengan, nah itu tinggal CS min CB kali XP, ya XP-nya hilang. Lalu yang itu menjadi XP pangkat 4 diturunkan 3 XP pangkat 3. Lalu yang XP pangkat 3 itu jadi 2 XP kuadrat, 3 XP kuadrat digabung jadi seperti itu. Lalu yang XP kuadrat itu jadi 2 XP kali 36 itu 72. 180 XP tadi singkat sekali lagi itu bukan X tapi XP itu adalah 180. Itu harus sama dengan 0 supaya UXP-nya maksimum. Akan diperoleh XP pangkat 3 min 27 XP kuadrat plus 216 XP min 512 sama dengan 0. Ini penulisannya bisa macam-macam, pakai solver, bisa pakai ini, kalau ini pakai cara Horner karena angkanya sudah dibuat bagus ini. Coba saudara pakai cara Horner, ingat nggak cara Horner ya? Lihat di matematika 1 juga ada cara Horner itu mencari akar-akar persamaan order tinggi dari cara Horner. Tapi sebenarnya pakai solver juga bisa. Akan ketemu XP sama dengan 8 kg beras per hari. Kok pas ya? Memang soalnya saya buat pas itu angkanya supaya bulat aja. XP 8 kg beras per hari. Lalu keuntungan maksimumnya berapa? Ya tinggal UXP diisi XP-nya 8 kg per hari. Itu adalah Rp51.000 per hari. Ini keuntungannya ya. Masih sedikit harusnya ini, harusnya angkanya itu tidak seperti ini kan, penjualnya kasihan ya, cuma untung berapa? 51.000 per hari. Cukup, harusnya angka-angkanya saya beli lebih mahal, mungkin buburnya lebih mahal atau gimana. Tapi ini soalnya saya buat zaman uang masih tidak seperti sekarang, uang masih bernilai relatif tinggi sehingga ya 51 sudah lumayan. Ya mungkin jumlah buburnya dikalikan 2 nanti bisa sudah latihan. Kalau latihan membuat soal ya coba cari sampai keuntungannya ya sehari 200.000 lah gitu. Oke, itu keuntungan maksimum. Bisa juga tidak pakai diferensial tapi pakai direct search. Coba XP divariasi, kita lihat UXP-nya. Kita variasi dari 6 sampai 12 tadi dengan interval setengah. 6, 6,5, 7, 7,5, 8 dan seterusnya. Atau juga kalau ingin lebih teliti 6,1, 6,2 sampai 12. Banyak sekali nanti angkanya. Itu akan lebih teliti. Tapi kalau ini pakai setengah saja. Nah, UXP yang maksimum terjadi kapan ini? Sama.
Ini Direct Set menyarankan bahwa kita sebaiknya membeli atau menyiapkan bubur dengan beras banyak 8 kg per hari, karena dia akan mendapat keuntungan 51.000 itu paling tinggi di antara semuanya. Oh ya, ini penjual buburnya tidak pakai takaran ya, di penjual di pasar mau beli berapa boleh ya. Kalau penjualnya dalam paket-paket pakai kontainer pakai gelas-gelas itu diskret gitu ya. Kalau ini tidak diskret tapi dianggap kontinu, jadi seperti di pasar tradisional beli bubur berapapun boleh. Sama 51.000 keuntungannya terjadi pada XP 8 kg. Jadi sebaiknya dia membuat bubur dengan 8 kg beras tiap hari. Ini diboleh pula optimum pada XP 8 kg beras per hari, dan UP 51 XP-nya keuntungan maksimumnya adalah 51.000 rupiah per hari. Ini adalah cara integral. Problem dengan continuous variable, memang kalau kita memakai kalkulus, matematika kita pakai kalkulus, itu kita selalu nomor satu sudah menganggap, dengan memakai kalkulus artinya kita sudah menganggap bahwa alam semesta itu adalah continuous, bukan discrete ya. Kalau ternyata discrete, kalkulus kita keliru, wah harus ada matematika discrete lagi ini. Terus sekarang kelihatannya masih orang banyak percaya bahwa alam semesta adalah continuous. Misalnya kalau kuantum katakan energi itu tidak bisa sembarang harga, harus kelipatan dari konstante Planck. Nah, misalnya itu adalah bahwa alam semesta itu adalah discrete. Oke, dipelajari, diulang-ulang, dibuat lagi sendiri ya. Dikerjakan lagi, melihat videonya berapa kali, lalu membuat sendiri tanpa melihat video. Nanti kalau sudah bisa berarti sudah paham dan mungkin diharapkan bisa mengekstrak esensi metodologinya. Dan saudara bandingkan yang discrete dan yang continuous itu sebenarnya sama. Cuman kalau discrete itu adalah pakai sigma, kalau yang continuous pakai integral. Lalu berikutnya, bisa nggak ini diselesaikan dengan cara lebih modern? Dengan komputasi? Oh bisa. Cara saya beri catatan di bawahnya. Problem ini bisa diselesaikan dengan lebih mudah dengan simulasi Monte Carlo misalnya. Nah, ini saudara buat, nanti kalau sudah paham ini nanti coba latihan sendiri, sehingga saya tidak perlu membuatkan contoh Monte Carlo-nya. Nanti kalau perlu ya saya buatkan video, tapi mudah-mudahan saudara bisa membuat sendiri. Nah, bagaimana kalau ini diselesaikan dengan Monte Carlo? Monte Carlo itu sebenarnya sangat fleksibel dan sekali di teknik kimia dan bisa menghindari kalkulus, bisa menghindari integral ini tadi. Kalau nanti saudara pakai Monte Carlo itu nanti sigma yang rumit-rumit, lalu integral yang rumit itu bisa dijauh lebih sederhana. Ini saya buat sebenarnya tahun 2013 7 Mei. Ini dulu yang minta Pak Aziz itu ingin di kuliah beliau ngajar model matematik dulu, pemodelan MTK 3 dulu, atau sekarang namanya pemodelan matematis. Beliau ingin mengenalkan uncertainty, terus minta saya memberi satu sesi kuliah, satu kali datang menceritakan tentang uncertainty. Ini terjadi tahun 2013. Lalu saya buatkan ini, terus saya berikan di kuliah Pak Aziz di S1 dulu, adalah judulnya pemodelan matematis. Kalau dulu namanya matematika teknik kimia 3, tapi isinya adalah pemodelan matematis. Ini saya buatkan, maka di tahun 2013 Pak Aziz saat itu mengajar pemodelan matematis. Nah, ini maka angka-angkanya tadi terlalu sedikit, keuntungannya masuk cuma 51.000 per hari. Maksudnya lebih banyak, ini harga-harga sekitar tahun 2013. Dulu kalau dibayangkan ini terjadi tahun 2013 ini lebih realistis. Jadi kalau memang buat kuliah harusnya angkanya diganti. Bisa nggak sempat, sudah saya pakai aslinya yang tahun 2013. Harap saudara memahami esensinya saja.
Dan jangan dihafalkan soal ini, tapi pahamilah esensi bagaimana mengapproach problema dengan uncertainty, baik untuk discrete variable maupun yang continuous variable. Dan juga saudara perlu ingat di dalam benak Anda bahwa alam semesta itu belum jelas apakah ini discrete atau continue. Nah, kalau kita ini ternyata alam semesta discrete, kita matematikanya pindah bukan dari kalkulus, saya pakai matematika discrete. Kemudian kalau engineering gimana? Discrete banyak nggak? Oh banyak. Kita beli pipa, diameternya bisa sembarangan nggak? Enggak, harus pakai yang apa? Standar ada di industri, itu juga sudah discrete. Kita beli bola lampu listrik saja, itu kan tidak bisa sembarang harga. Discrete ya. Diameter pipa, power motor listrik itu juga discrete. Tebal plat baja, bisa nggak kita beli plat baja dengan tebal 0,386 in? Ya tidak ada. Yang paling tipis itu 3/16 in, kakaknya 1/4 in, dan seterusnya. Itu ada standarnya. Itu juga sudah discrete ya. Oke, maka jangan diabaikan nih masalah hitungan-hitungan dengan discrete variable ya. Oke, kita akhiri kuliah kita, video ke-12 AMS S2 kita. Kita bahas uncertainty, dan latihannya silahkan coba kalau ngerjakan ini dengan simulasi Monte Carlo seperti pada contoh-contoh kemarin. Mudah-mudahan bisa, sehingga nanti saya tidak usah buatkan videonya seperti apa. Mudah-mudahan sudah bisa sendiri ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri video yang ke-12 ini.